Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang sembuh dari penyakit berat, padahal dokter bilang hampir mustahil? Atau kenapa ada yang justru jatuh sakit, hanya karena terlalu banyak pikiran dan ketakutan? Ibnu Sina, seorang ilmuwan dan filsuf besar dari abad ke-10, sudah mengajarkan sesuatu yang luar biasa, bahwa pikiran manusia bisa menjadi sumber penyakit, sekaligus sumber kesembuhan. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh dan jiwa bukan dua hal yang terpisah. Keduanya saling terhubung, saling memengaruhi, saling menghidupkan. Ketika pikiran seseorang tenang, penuh keyakinan, tubuhnya akan mengikuti menjadi kuat. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi ketakutan, keraguan, dan keputusasaan, maka tubuh perlahan kehilangan daya hidupnya. Dalam Canon of Medicine, Ibnu Sina menulis bahwa emosi bisa memengaruhi organ tubuh. Kemarahan bisa mengganggu hati, kesedihan melemahkan paru-paru, ketakutan mengganggu ginjal, dan kekhawatiran yang berlarut-larut bisa merusak sistem pencernaan. Hari ini, ilmu medis modern menyebutnya psychosomatic illness, penyakit yang berawal dari pikiran dan emosi. Namun 1000 tahun sebelum istilah itu dikenal, Ibnu Sina sudah memahaminya dengan sangat dalam. Bayangkan, tubuh kita seperti cermin. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, akan tercermin ke dalam sel, hormon, dan sistem imun. Pikiran positif bukan sekadar berpikir baik-baik saja, melainkan keadaan batin yang harmonis, yang membuat energi hidup mengalir tanpa hambatan. Ibnu Sina pernah mengatakan, dokter terbaik adalah jiwa yang sadar. Artinya, kesadaran kita sendiri adalah obat paling kuat. Ketika kita menyadari apa yang terjadi dalam diri, tanpa melawan, tanpa menolak, tubuh mulai menemukan keseimbangannya. Kesembuhan bukan hanya soal menghilangkan gejala, tapi tentang memulihkan harmoni antara pikiran, jiwa, dan tubuh. Ada kisah menarik dari masa Ibnu Sina. Ia pernah menyembuhkan seorang pemuda yang hampir mati karena keyakinannya sendiri. Pemuda itu percaya bahwa dirinya telah dikutuk dan akan meninggal. Ibnu Sina tidak memberikan obat apapun. Ia hanya mengganti keyakinan sang pemuda. Ia menanamkan dalam pikirannya bahwa tubuhnya kuat, bahwa dirinya sedang sembuh, bahwa hidupnya belum selesai. Dan perlahan, pemuda itu benar-benar sembuh. Inilah kekuatan pikiran. Saat keyakinan berubah, tubuh pun menyesuaikan. Ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku sembuh," itu bukan sekadar kata-kata kosong. Itu adalah getaran yang mengubah arah energi dalam tubuhmu. Pikiran yang yakin akan kesembuhan membuat otak mengeluarkan hormon yang mendukung proses regenerasi sel. Tapi ketika kamu berkata, "Aku tidak bisa sembuh," tubuhmu menerima perintah itu sebagai kenyataan dan berhenti berjuang. Ibnu Sina mengajarkan, penyembuhan sejati tidak bisa datang dari obat saja, tapi dari keseluruhan sistem dalam diri. Jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, tubuh yang seimbang. Ketika tiga hal itu selaras, energi penyembuhan alami akan bekerja tanpa kita sadari. Dan yang menarik, Ibnu Sina menyebut bahwa doa, keyakinan, dan cinta juga bagian dari pengobatan. Karena doa bukan sekadar permintaan, tapi cara jiwa menenangkan gelombang pikirannya sendiri. Dan cinta, dalam bentuk kasih, syukur, dan penerimaan, adalah energi paling murni yang menyembuhkan. Maka, ketika kamu sedang sakit, jangan hanya bertanya, "Obat apa yang harus aku minum?" Tapi juga, "Apa yang sedang aku pikirkan?" Dan, "Bagaimana keadaan hatiku?" Karena mungkin, bukan tubuhmu yang benar-benar sakit, melainkan jiwamu yang lelah menanggung beban pikiran yang belum kau lepaskan. Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu. Rasakan bahwa ada kehidupan di dalamnya. Ucapkan dengan lembut, "Aku sedang sembuh." Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu percaya. Percaya bahwa setiap sel dalam tubuhmu sedang bekerja untukmu. Bahwa setiap napas adalah energi penyembuhan yang diberikan Tuhan. Ibnu Sina pernah menulis, kesehatan adalah keadaan jiwa yang bahagia dalam tubuh yang seimbang. Jadi,
Jangan buru-buru mencari kesembuhan di luar dirimu, karena sumbernya sudah ada di dalam pikiranmu sendiri. Ketika pikiranmu damai, tubuhmu akan ikut damai. Dan dari kedamaian itulah, kesembuhan sejati akan tumbuh, pelan, tapi pasti. Karena pada akhirnya, penyembuhan bukan hanya tentang bebas dari penyakit, tapi tentang kembali mengenali siapa dirimu yang sejati. Jiwa yang hidup, sadar, dan penuh cahaya. Itulah pelajaran terbesar dari Ibnu Sina, bahwa pikiran bukan sekadar alat berpikir, tapi jembatan antara jiwa dan tubuh, antara doa dan realita, antara sakit dan sembuh. Jadi, jagalah pikiranmu seperti kamu menjaga tubuhmu. Isi dengan keyakinan, dengan doa, dengan cinta. Sebab di sanalah, diam-diam, energi penyembuhan bekerja. Dan ketika kamu mulai memahami ini, kamu akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kamu akan sadar bahwa setiap keluhan bukan musuh, tapi pesan. Pesan dari tubuh yang sedang berbicara lewat rasa sakit, lewat lelah, lewat gangguan kecil yang selama ini kamu abaikan. Ibnu Sina mengajarkan, jangan buru-buru menolak rasa sakit. Karena rasa sakit adalah tanda bahwa tubuh sedang berusaha menyeimbangkan diri. Dan tugas kita bukan melawannya, tapi mendengarkannya. Ketika tubuhmu lelah, mungkin jiwamu butuh istirahat. Ketika dadamu sesak, mungkin ada hal yang belum kamu maafkan. Ketika pikiranmu penuh kecemasan, mungkin kamu lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari segalanya, yaitu Tuhan, Sang Penyembuh sejati. Ibnu Sina tidak memisahkan antara ilmu dan iman. Bagi beliau, sains dan spiritualitas adalah dua sisi dari kebenaran yang sama. Ia menyembuhkan dengan ilmu pengetahuan, tapi ia juga berdoa dengan kesadaran yang dalam. Ia memahami bahwa setiap penyembuhan sejati selalu melibatkan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata. Niat, keyakinan, dan cinta. Dan bukankah itu yang sering kita lupakan hari ini? Kita hidup di dunia yang cepat, penuh tekanan, di mana tubuh sering jadi korban ambisi dan pikiran tak pernah diam. Kita lupa berhenti, lupa hening, lupa bahwa keheningan itu juga obat. Ibnu Sina pernah menulis bahwa keheningan bisa menenangkan getaran jiwa. Dan ketika getaran itu harmonis, tubuh pun menjadi damai. Pikiran yang tenang bukan berarti tanpa masalah, tapi kemampuan untuk tetap sadar di tengah badai. Saat kamu bisa diam dan menerima apa adanya, energi penyembuhan mulai bekerja. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Ingatlah, tubuhmu adalah pelayan bagi pikiranmu. Apapun yang kamu pikirkan, tubuh akan taat. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata yang kamu ucapkan kepada dirimu. Jika kamu terus berkata, "Aku lelah," tubuhmu akan percaya. Jika kamu berkata, "Aku sembuh," tubuhmu juga akan percaya. Karena setiap pikiran adalah doa, setiap keyakinan adalah perintah. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pengobatan sejati adalah seni menuntun pikiran kembali kepada keseimbangan. Ia berkata, obat yang paling mujarab adalah harapan. Harapan adalah cahaya kecil yang menyalakan kembali semangat hidup. Dan ketika semangat itu hidup, tubuh pun mengikuti. Jadi, jangan padamkan harapanmu hanya karena diagnosa atau kata orang. Tubuhmu punya kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ia tahu cara memperbaiki diri, asal kamu tidak menghalanginya dengan ketakutan dan keraguan. Jika kamu sedang berjuang dengan penyakit, ingatlah, kamu tidak sendirian, dan kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang belajar mendengar pesan dari tubuhmu. Kamu sedang belajar mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Itu bukan kelemahan, itu kebangkitan. Ketika kamu mulai berterima kasih pada tubuhmu, pada setiap bagian yang masih berfungsi, pada napas yang masih ada, pada detak jantung yang masih setia, energi syukur itu mengalir menjadi kekuatan yang menenangkan sistem sarafmu. Dan saat sistem sarafmu tenang, proses penyembuhan dipercepat secara alami. Ibnu Sina tidak hanya memberi kita ilmu, tapi juga kesadaran bahwa kesehatan sejati tidak bisa dibeli, tapi bisa disadari. Dan kesembuhan sejati bukan hadiah dari luar,
melainkan hasil dari kebangkitan jiwa di dalam diri kita sendiri. Jadi, hari ini, berhentilah sejenak dari kesibukan dunia. Pejamkan matamu, rasakan detak jantungmu, dan katakan dalam hati, "Aku sedang sembuh. Aku sedang kembali pulih. Aku sedang selaras dengan hidupku." Biarkan tubuhmu percaya. Biarkan jiwamu damai. Karena saat kamu percaya, energi penyembuhan itu mulai bekerja. Pelan, lembut, tapi pasti. Dan seperti yang diajarkan Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu, penyembuhan sejati tidak datang dari luar dirimu, tapi dari kesadaranmu sendiri. Sebab di dalam kesadaran itu, ada Tuhan yang selalu menuntun setiap sel untuk hidup kembali. Maka, jaga pikiranmu, tenangkan hatimu, dan izinkan Tuhan bekerja melalui dirimu. Sebab pikiran yang damai adalah doa yang paling menyembuhkan. Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran seperti itu, kamu akan merasakan sesuatu yang berubah, perlahan tapi nyata. Beban yang dulu terasa berat, kini mulai terasa ringan. Ketakutan yang dulu menekan, kini mulai mencair. Kamu mulai melihat bahwa setiap rasa sakit, setiap kegelisahan, bahkan setiap air mata, bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan untuk pulang kepada dirimu sendiri. Ibnu Sina menyebut manusia sebagai makhluk yang memiliki hikmah batin, kebijaksanaan dalam dirinya sendiri. Artinya, setiap manusia memiliki kemampuan alami untuk memahami, bahkan menyembuhkan dirinya, asalkan ia mau mendengarkan dengan tenang. Dan kebijaksanaan itu tidak datang dari banyaknya pengetahuan, tapi dari kesadaran yang tumbuh di dalam keheningan hati. Lihatlah air, tenang, tapi punya kekuatan besar. Begitu pula pikiranmu. Ketika pikiranmu jernih, energi hidup mengalir seperti sungai tanpa hambatan. Tapi ketika pikiranmu keruh oleh takut, marah, atau dendam, aliran itu tersumbat. Dan sumbatan itulah yang perlahan menampakkan diri dalam bentuk penyakit. Baik pada tubuh, maupun dalam hubungan, maupun dalam hidup yang terasa sempit dan gelisah. Ibnu Sina memahami ini jauh sebelum ada teori tentang energi atau frekuensi. Ia menyebut bahwa tubuh manusia hidup dari kuah hayawaniyah, daya hidup, yang bisa menguat atau melemah tergantung keadaan jiwa. Dan ketika daya itu melemah, obat terbaik bukan hanya ramuan, tapi menumbuhkan kembali semangat, harapan, dan keimanan. Itulah sebabnya, banyak pasien yang dulu dianggap tidak bisa sembuh, justru pulih ketika mereka mulai meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja melalui proses mereka. Dan banyak yang tidak pernah sembuh, bukan karena kurangnya obat, tapi karena kehilangan kepercayaan pada kekuatan dirinya sendiri. Kesembuhan sejati, kata Ibnu Sina, adalah ketika tubuh, pikiran, dan jiwa kembali berdamai. Dan perdamaian itu dimulai dari menerima. Menerima bahwa segala sesuatu terjadi bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengingatkanmu akan sesuatu yang lebih tinggi. Menerima bahwa rasa sakit pun adalah bentuk kasih Tuhan. Karena lewat sakit, kamu dipanggil untuk memperlambat langkah dan kembali mendengarkan hatimu. Jadi, jangan lagi memusuhi rasa sakit. Peluk dia. Bicaralah padanya dalam diam, "Aku mendengarmu." Karena di balik setiap rasa sakit, selalu ada pesan cinta yang sedang menunggu untuk disadari. Ketika kamu mulai hidup dari tempat yang penuh penerimaan itu, kamu tidak lagi melihat penyakit sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Guru yang datang untuk mengajarkanmu arti keseimbangan, ketenangan, dan ketundukan pada kehendak Tuhan. Ibnu Sina mengingatkan bahwa jiwa yang ikhlas akan menurunkan energi penyembuhan yang tak terbatas. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi tenang dalam usaha, percaya pada proses, dan menyerahkan hasilnya pada Yang Maha Mengetahui. Dan ketika kamu berada di titik itu, tenang, sadar, dan penuh keyakinan, itulah saat energi penyembuhan sejati bekerja. Bukan dari obat, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu yang kembali selaras dengan kehendak ilahi. Jadi, jika hari ini kamu masih berjuang, jangan menyerah. Jika kamu sedang dalam proses sembuh,
teruslah percaya. Karena proses ini bukan sekadar penyembuhan tubuh, tapi perjalanan jiwa menuju kesadaran yang lebih dalam. Biarkan setiap napas menjadi doa. Biarkan setiap rasa menjadi guru. Dan biarkan pikiranmu menjadi taman yang damai. Tempat di mana tubuhmu bisa beristirahat. Dan jiwamu bisa pulang. Karena sebagaimana diajarkan Ibnu Sina, kesembuhan sejati adalah ketika pikiranmu selaras dengan cinta Tuhan. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi yang perlu disembuhkan. Karena kamu sudah menjadi penyembuhan itu sendiri. Ketika kesadaran itu tumbuh, kamu mulai memahami bahwa kesembuhan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan untuk mengenal dirimu, siapa dirimu sebenarnya di balik semua rasa sakit, kekhawatiran, dan harapan yang tak kunjung padam. Ibnu Sina menyebut bahwa manusia bukan hanya tubuh yang bergerak, melainkan jiwa yang menempuh perjalanan menuju kesempurnaan. Setiap rasa sakit, setiap kehilangan, setiap penderitaan, bukan sekadar cobaan, tapi bagian dari proses agar jiwa kembali ingat pada asalnya. Ia berkata bahwa penyakit bukan berarti tubuhmu rusak, melainkan keseimbanganmu sedang terganggu. Dan keseimbangan itu bisa dipulihkan bukan dengan melawan, tapi dengan menyadari apa yang hilang dari dalam diri. Apakah itu ketenangan? Apakah itu harapan? Atau mungkin kepercayaanmu pada kasih Tuhan yang perlahan memudar? Disitulah letak rahasia penyembuhan yang sesungguhnya. Ketika kamu berhenti melawan hidup, dan mulai berdamai dengan apapun yang sedang kamu alami, kamu menciptakan ruang di dalam dirimu untuk energi Tuhan bekerja. Ketenangan adalah pintu bagi kesembuhan masuk. Ibnu Sina mengajarkan, tubuh adalah bayangan dari jiwa. Jika bayanganmu tampak goyah, itu karena sumber cahayanya, jiwamu, sedang terguncang. Jadi, jangan hanya memperbaiki bayangan. Perbaiki sumber cahaya itu. Perbaiki jiwamu. Kembalilah kepada hatimu. Dan biarkan Tuhan menerangi bagian-bagian dalam dirimu yang selama ini terluka. Dalam ketenangan itu, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang lembut. Energi kehidupan yang mengalir dari pusat dirimu, dari tempat yang paling sunyi, paling murni. Itulah kekuatan penyembuhan yang sejati. Ia tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan kelembutan yang mengembalikan segalanya ke harmoni semula. Dan di saat itu, kamu akan tahu bahwa kesembuhan bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu izinkan terjadi. Seperti bunga yang tidak perlu memaksa untuk mekar, ia hanya menunggu matahari datang, karena ia tahu waktunya akan tiba. Begitu pula dirimu. Ketika kamu berhenti berperang dengan pikiranmu, berhenti menolak perasaanmu, dan mulai percaya pada proses yang Tuhan rancang, itulah saat kamu mulai sembuh. Ibnu Sina memahami bahwa yang paling sulit bukan menyembuhkan tubuh, tapi meyakinkan jiwa bahwa ia mampu sembuh. Karena ketika jiwa percaya, tubuh akan mengikuti. Dan ketika jiwa menyerah pada Tuhan, segala sesuatu di alam semesta ikut bekerja untuk kesembuhannya. Maka, mulai hari ini, jangan lagi melihat dirimu sebagai korban penyakit. Lihat dirimu sebagai ruang tempat kesembuhan sedang bekerja. Biarkan proses itu berlangsung dengan cinta, dengan sabar, dan dengan syukur. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang tumbuh. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibimbing. Sebab dalam pandangan Ibnu Sina, kesembuhan sejati adalah kembali pada keseimbangan antara pikiran, jiwa, dan Tuhan. Dan keseimbangan itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh debu pikiran dan rasa takut. Tugasmu hanyalah membersihkan, bukan mencari. Menyadari, bukan memaksa. Menerima, bukan menolak. Ketika semua itu terjadi, kamu akan tahu bahwa keajaiban bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang bangkit dari dalam, dari hatimu yang mulai percaya lagi. Dan disitulah kamu benar-benar sembuh. Sembuh bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah cara memandang dunia. Sembuh bukan karena rasa sakit hilang, tapi karena kamu belajar berdamai dengannya. Sembuh bukan karena Tuhan mengabulkan doamu,
Tapi karena kamu akhirnya memahami bahwa doa itu sendiri sudah menjadi jalan kesembuhan. Seperti yang diajarkan Ibnu Sina, pikiran yang sadar, hati yang tenang, dan iman yang tulus. Itulah 3 obat utama bagi jiwa manusia. Dan mungkin, di akhir perjalanan panjang ini, kamu akan menyadari bahwa penyembuhan sejati bukan tentang kembali seperti dulu, tapi menjadi versi dirimu yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih sadar. Karena setiap luka yang kamu alami bukan mengurangi dirimu, tapi justru membukakan jalan agar cahaya bisa masuk. Dan di sanalah, di antara cahaya dan luka itu, kamu menemukan apa yang disebut Ibnu Sina sebagai kesembuhan yang hakiki. Kesembuhan yang datang dari pikiran yang tenang, hati yang ikhlas, dan jiwa yang berserah. Dan pada akhirnya, ketika semua lapisan pemahaman itu tersingkap, kamu mulai melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa setiap detik hidup ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang terus berlangsung. Kamu tidak pernah benar-benar terpisah dari kesembuhan, karena kesembuhan adalah sifat alami dari kehidupan itu sendiri. Tubuhmu selalu berusaha menyeimbangkan diri, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Lukamu berusaha menutup, selmu berusaha memperbaiki diri, jantungmu terus berdetak tanpa kamu perintahkan. Itu semua adalah bukti cinta Tuhan yang bekerja di dalam dirimu, tanpa henti. Ibnu Sina memahami hukum ini dengan kesadaran yang sangat tinggi. Ia berkata bahwa alam semesta adalah sistem penyembuhan terbesar yang pernah ada. Setiap unsur di dalamnya saling menyeimbangkan, saling memberi, saling memulihkan. Dan manusia, bagian dari alam itu, memiliki kemampuan yang sama. Hanya saja sering tertutup oleh kebisingan pikiran dan ketidaksadaran. Maka tugas kita bukanlah menciptakan kesembuhan, tapi membuka jalan agar kesembuhan bisa mengalir kembali. Seperti air yang selalu mencari celah untuk mengalir. Kesembuhan juga mencari celah dalam kesadaran kita. Dan celah itu muncul ketika kita berhenti melawan dan mulai percaya. Percaya bukan berarti pasrah tanpa daya. Percaya adalah keadaan batin yang tahu bahwa Tuhan sedang bekerja, meskipun mata belum melihat hasilnya. Percaya adalah keyakinan yang menenangkan hati, yang membuat tubuh berhenti tegang dan sistem imun bekerja dengan tenang. Ibnu Sina berkata bahwa tubuh manusia adalah mikrokosmos, cerminan kecil dari alam semesta. Dan di dalam diri manusia, semua hukum alam itu bekerja. Keseimbangan, keteraturan, ketenangan. Ketika kita selaras dengan hukum itu, kita menjadi sehat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Namun ketika kita melawan arusnya, ketika kita hidup dalam ketakutan, kebencian, dan keputusasaan, kita keluar dari harmoni itu, dan tubuh pun memberi sinyal lewat penyakit. Jadi, ketika kamu merasa sakit, jangan hanya bertanya, apa yang salah dengan tubuhku? Tapi juga, apa yang sedang tidak selaras di dalam diriku? Apakah aku hidup dengan ketakutan yang belum disembuhkan? Apakah aku menyimpan kemarahan yang belum dilepaskan? Ataukah aku lupa bersyukur atas kehidupan yang masih terus mengalir? Sebab, seperti yang diajarkan Ibnu Sina, penyakit hanyalah bayangan dari ketidakseimbangan jiwa. Dan ketika jiwa kembali tenang, bayangan itu pun hilang dengan sendirinya. Ketika kamu menenangkan pikiranmu, kamu sedang membuka ruang bagi tubuhmu untuk bernapas kembali. Ketika kamu mengucap syukur, kamu sedang mengubah frekuensi getaran di dalam dirimu, dari takut menjadi cinta, dari gelisah menjadi damai. Dan dari kedamaian itulah, tubuh mulai menyembuhkan dirinya. Ibnu Sina percaya bahwa cinta adalah energi tertinggi yang bisa menyembuhkan apapun. Cinta bukan hanya kepada sesama, tapi kepada kehidupan itu sendiri. Ketika kamu mencintai tubuhmu, kamu menjaganya dengan penuh kesadaran. Ketika kamu mencintai pikiranmu, kamu memilih kata-kata yang menenangkan, bukan yang melukai. Ketika kamu mencintai dirimu, kamu berhenti berperang dengan masa lalu dan mulai berdamai dengan saat ini. Itulah inti dari penyembuhan sejati, kembali mencintai hidup. Karena cinta itulah yang menghidupkan setiap sel, setiap napas, setiap getaran dalam dirimu.
Dan ketika cinta itu hadir, kamu tidak lagi mencari kesembuhan, karena kamu sendiri telah menjadi kesembuhan itu. Jadi, jika hari ini kamu sedang berjuang, ingatlah pesan Ibnu Sina. Kekuatan penyembuhan terbesar ada dalam pikiran yang sadar dan hati yang damai. Pelan-pelan, kembalilah ke dalam dirimu. Tarik napas panjang, rasakan hidup yang terus bergerak di dalam tubuhmu. Lihat bagaimana setiap napas membawa kehidupan. Setiap detak jantung adalah ucapan syukur yang tidak terucap. Dan katakan dalam hati dengan penuh keyakinan, aku tidak sendirian. Aku sedang sembuh. Aku sedang pulang kepada keseimbangan yang hakiki. Karena di sanalah, di titik paling hening antara pikiran dan doa, kamu akan menemukan apa yang dicari oleh setiap manusia sejak awal waktu. Kedamaian. Dan dari kedamaian itu, kesembuhan sejati akan tumbuh. Seperti cahaya fajar yang perlahan menyinari bumi setelah malam yang panjang. Itulah pelajaran abadi dari Ibnu Sina, bahwa pikiran bukan hanya alat berpikir, tapi pintu menuju energi penyembuhan yang berasal dari Tuhan. Dan setiap kali kamu memilih untuk tenang, sadar, dan percaya, kamu sedang membuka pintu itu sedikit lebih lebar. Hingga akhirnya, cahaya kesembuhan menyelimuti seluruh hidupmu. Dan di saat cahaya itu mulai terasa di dalam dirimu, kamu menyadari sesuatu yang selama ini mungkin terlupakan. Bahwa seluruh perjalanan ini, setiap rasa sakit, setiap air mata, setiap kejatuhan, semuanya bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Sebuah rencana agar kamu tidak hanya sembuh, tapi juga bangun. Bangun dari tidur panjang dalam ketakutan. Bangun dari kebiasaan melupakan diri sendiri. Bangun dari keyakinan lama bahwa kesembuhan hanya bisa datang dari luar. Ibnu Sina, dengan kebijaksanaannya yang menembus zaman, tidak pernah melihat manusia sebagai makhluk lemah. Ia melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi ilahi, yang ketika sadar, bisa mengubah penderitaan menjadi doa, dan ketika ikhlas, bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ia tidak mengajarkan sekadar ilmu tentang obat, tapi ilmu tentang diri, tentang keseimbangan, tentang mengenal hakikat hidup. Karena menurutnya, tidak ada penyakit yang benar-benar sembuh tanpa penyembuhan kesadaran. Dan disinilah letak rahasianya. Pikiran yang disadari akan membawa cahaya ke seluruh tubuh. Setiap kali kamu sadar, setiap kali kamu berhenti sejenak dan menatap ke dalam, energi kehidupanmu disusun ulang. Kamu menata ulang dirimu tanpa kamu sadari. Saat kamu memaafkan, tubuhmu ikut tenang. Saat kamu bersyukur, sistem imunmu menguat. Saat kamu berdoa dengan keyakinan, otakmu mengirim sinyal kedamaian ke seluruh sel tubuh. Inilah mekanisme ilahi yang sudah dijelaskan Ibnu Sina berabad-abad lalu. Bahwa manusia adalah kesatuan yang hidup dalam harmoni antara akal, jiwa, dan tubuh. Jadi, tidak ada batas antara yang spiritual dan yang ilmiah. Keduanya adalah dua arah dari satu perjalanan menuju kesembuhan yang sama. Dan setiap langkah menuju kesadaran adalah langkah menuju kesehatan. Ketika kamu sadar bahwa dirimu adalah bagian dari kehidupan yang suci, kamu tidak lagi berjuang sendirian. Kamu mulai merasakan bahwa alam semesta pun ikut menyembuhkanmu. Angin yang menenangkan napasmu, air yang membersihkan tubuhmu, matahari yang menghangatkan hatimu, dan waktu yang perlahan memulihkan segalanya. Ibnu Sina mengingatkan bahwa alam luar hanyalah cerminan dari alam dalam. Ketika kamu melihat keindahan di luar dirimu, itu berarti ada keindahan yang juga sedang tumbuh di dalam dirimu. Ketika kamu melihat cahaya matahari pagi, itu adalah pantulan dari cahaya kesadaran yang mulai bersinar di jiwamu. Maka jangan terburu-buru. Kesembuhan bukan perlombaan. Ia adalah tarian lembut antara waktu dan kesadaran. Ia datang kepada mereka yang sabar, yang mau mendengar, yang mau memahami bahwa setiap rasa sakit membawa pesan, dan setiap pesan membawa berkah tersembunyi. Jangan takut jika prosesmu lama. Bunga tidak bisa dipaksa mekar sebelum waktunya. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mencintai prosesnya.
menyiraminya dengan doa, dan menunggunya dengan penuh keyakinan. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, rasa sakit itu berubah menjadi kedamaian. Air mata itu berubah menjadi kebijaksanaan. Dan luka yang dulu kamu benci, menjadi pintu cahaya tempat kamu menemukan Tuhan. Itulah titik tertinggi dari penyembuhan, seperti yang diakini Ibnu Sina. Bukan sekadar tubuh yang sehat, tapi jiwa yang sadar akan hakikatnya, bahwa semua berasal dari Tuhan, dan semua akan kembali kepadanya. Ketika kesadaran itu hadir, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa kehilangan. Yang tersisa hanyalah rasa damai yang dalam, rasa syukur yang lembut, dan keyakinan bahwa kamu selalu berada dalam penjagaannya. Dan di sanalah kamu akan mengerti bahwa kesembuhan sejati bukan hadiah, melainkan pencerahan. Pikiranmu menjadi jernih, hatimu menjadi lapang, dan jiwamu menjadi cahaya yang menuntun orang lain untuk sembuh. Bukan karena kamu mengajarkan, tapi karena kamu telah menjadi contoh dari penyembuhan itu sendiri. Maka teruslah percaya, teruslah tumbuh, teruslah menyembuhkan dengan kesadaran, dengan cinta, dengan doa. Karena setiap kali kamu memilih untuk tenang di tengah badai, kamu sedang menghidupkan warisan Ibnu Sina, bahwa pikiran yang sadar dan hati yang damai adalah obat paling kuat yang pernah diciptakan Tuhan. Dan di balik setiap napasmu yang penuh kesadaran, Tuhan sedang berbisik lembut, "Engkau tidak sakit, engkau sedang Aku sembuhkan." Dan ketika bisikan itu mulai kamu rasakan, sesuatu di dalam dirimu perlahan berubah. Bukan karena keajaiban datang dari luar, tapi karena kamu mulai membuka ruang di dalam dirimu, ruang untuk percaya, ruang untuk pasrah, ruang untuk damai. Di saat itulah, kamu mengerti bahwa penyembuhan bukan peristiwa tunggal. Ia adalah perjalanan pulang yang lembut, sunyi, tapi pasti. Pulang kepada keheningan yang telah menunggu sejak lama. Keheningan yang tak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh kegaduhan pikiran dan ketakutan. Ibnu Sina menyebut, ketika pikiran manusia kembali kepada keseimbangannya, seluruh tubuh akan tunduk padanya. Keseimbangan itu bukan hanya tentang sehat atau sakit, tetapi tentang bagaimana kamu hidup dengan kesadaran bahwa setiap hal, bahkan yang menyakitkan, adalah bagian dari kasih Tuhan yang sedang mendidik jiwamu. Dan di sanalah kamu menemukan makna sebenarnya dari menyembuhkan. Bukan memaksa tubuhmu untuk pulih, tapi mengizinkan dirimu untuk percaya lagi. Percaya bahwa hidup ini berpihak padamu. Bahwa setiap luka yang kamu bawa punya arti. Bahwa setiap kehilangan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Kesadaran ini yang menjadikan pikiranmu sumber kekuatan, bukan sumber penderitaan. Karena begitu kamu memahami bahwa pikiran adalah alat, bukan tuan, kamu mulai menggunakannya untuk menciptakan kedamaian, bukan ketakutan. Kamu mulai menanamkan kata-kata lembut pada dirimu sendiri, dan tubuhmu pun mulai merespons dengan ketenangan. Ketika kamu berkata, "Aku sedang disembuhkan," seluruh sistem dalam tubuhmu merespons. Seperti orkestra yang menyesuaikan nada setelah lama bermain sumbang. Dan perlahan, harmoni itu kembali. Ibnu Sina memahami hal ini bukan sebagai keyakinan semata, tetapi sebagai ilmu. Ia melihat bahwa ketika pikiran seseorang berubah, tubuhnya ikut berubah. Detak jantungnya melambat, pernapasannya lebih dalam. Energi hidupnya mengalir lebih bebas. Dan di balik itu semua, ada satu hukum sederhana. Apa yang kamu yakini, akan kamu alami. Jika kamu percaya bahwa tubuhmu kuat, maka setiap sel akan mendengar keyakinan itu. Jika kamu percaya bahwa Tuhan sedang menyembuhkanmu, maka seluruh semesta akan ikut bekerja untukmu. Karena keyakinan sejati bukan hanya doa yang terucap, tapi getaran yang hidup di setiap napasmu. Dan mungkin, itulah yang dimaksud Ibnu Sina ketika ia berkata, jiwa yang gembira adalah separuh dari kesembuhan. Bukan karena tawa menyembuhkan, tapi karena kegembiraan adalah tanda bahwa kamu telah berhenti menolak kehidupan.
Kamu telah belajar menerima apapun yang datang dengan hati yang terbuka. Dalam keadaan seperti itu, doa-doa tak lagi menjadi permintaan, tapi menjadi percakapan yang lembut dengan Sang Pencipta. Bukan, "Ya Allah, sembuhkan aku." Tapi, "Ya Allah, ajari aku memahami makna dari rasa sakit ini." Dan di sanalah, doa berubah menjadi kesembuhan. Sebab doa yang paling dalam bukan yang keluar dari bibir, melainkan yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu, baik sakit maupun sehat, adalah bagian dari kasih dan kebijaksanaan Tuhan yang tak pernah salah arah. Ibnu Sina ingin kita memahami bahwa setiap penyembuhan adalah bentuk tazkiyah, penyucian, bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Dan jiwa yang telah disucikan dari ketakutan akan menjadi terang yang menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi, jika kamu hari ini masih merasa sakit, masih merasa berjuang, ingatlah, kamu tidak sedang tertinggal dari siapapun. Kamu sedang berada tepat di tempat yang Tuhan rancang untukmu. Tempat di mana hatimu dilunakkan, kesadaranmu dibangunkan, dan cintamu kepada kehidupan dilahirkan kembali. Dan pada akhirnya, saat kamu sudah melewati semua badai itu, kamu akan menatap ke belakang dengan senyum lembut dan berkata, "Segala rasa sakit ini ternyata bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk mengingatkanku bahwa aku adalah makhluk yang hidup dengan cahaya Tuhan." Itulah makna terdalam dari ajaran Ibnu Sina, bahwa pikiran yang sadar adalah doa, hati yang tenang adalah obat, dan kesadaran adalah kesembuhan itu sendiri. Dan di saat kamu benar-benar memahami itu, kamu tidak lagi mencari kesembuhan, karena kamu telah menjadi wujudnya. Kamu hidup, kamu damai, dan kamu selaras dengan semesta. Itulah puncak dari perjalanan batin, tempat di mana sakit dan sembuh tidak lagi berbeda, karena semuanya adalah cara Tuhan memelukmu dengan cintanya yang abadi. Dan setelah sampai di titik itu, titik di mana kamu bisa memandang segalanya dengan tenang, tanpa ingin mempercepat, tanpa ingin melawan, kamu akan sadar bahwa penyembuhan sejati bukanlah tentang hasil, melainkan tentang kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan tubuh yang lemah. Kamu bukan pikiran yang penuh kecemasan. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan keduanya, yang tenang, yang abadi, yang tak tersentuh oleh sakit atau sehat. Ibnu Sina memahami ini jauh sebelum bahasa modern mampu menjelaskannya. Baginya, manusia adalah perpaduan antara materi dan ruh, antara jasad dan kesadaran. Tubuhmu bisa terluka, tapi jiwamu tidak. Tubuhmu bisa lemah, tapi kesadaranmu tetap utuh, tetap bercahaya. Dan justru ketika kamu terhubung kembali dengan cahaya itu, seluruh sistem dalam dirimu mulai menyesuaikan. Karena tubuh tunduk pada getaran jiwamu. Itulah sebabnya, banyak orang yang mulai sembuh bukan karena obat yang lebih kuat, tapi karena mereka berhenti melawan diri sendiri. Mereka mulai mendengarkan tubuhnya, menghargai prosesnya, dan mengizinkan dirinya untuk pulih tanpa tergesa. Dan pelan-pelan, keajaiban itu muncul, bukan karena sesuatu ditambahkan dari luar, tetapi karena penghalang dari dalam telah disingkirkan. Ibnu Sina sering menulis tentang keadaan batin sebagai fondasi kesehatan. Ia percaya, ketenangan hati lebih mujarab daripada obat apapun. Karena dari hati yang tenang, lahir pikiran yang jernih. Dan dari pikiran yang jernih, lahir tindakan yang selaras. Ketika semuanya bekerja dalam satu harmoni, itulah yang disebutnya sebagai kesempurnaan hidup. Bukan hanya sehat, tapi seimbang dan sadar. Bayangkan, jika setiap orang mulai memandang dirinya dengan cinta, memperlakukan tubuhnya dengan kasih, dan berbicara pada dirinya sendiri dengan lembut. Berapa banyak luka yang bisa sembuh tanpa obat? Berapa banyak jiwa yang bisa damai hanya karena merasa diterima, bahkan oleh dirinya sendiri? Inilah yang dimaksud Ibnu Sina ketika berkata bahwa pengobatan tertinggi adalah menyadarkan manusia akan kekuatannya sendiri. Karena selama kita mencari penyembuhan di luar, kita lupa bahwa sumbernya telah tertanam di dalam sejak awal. Ketika kamu mulai percaya bahwa tubuhmu mendengarkanmu,
Kamu berhenti berbicara dengan kata-kata yang menyakitkan. Ketika kamu tahu bahwa pikiranmu menciptakan kenyataanmu, kamu mulai menanam benih keyakinan, bukan ketakutan. Dan ketika kamu sadar bahwa Tuhan hadir di setiap napasmu, kamu berhenti mencarinya di luar dirimu. Itulah titik di mana kesembuhan sejati terjadi. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu telah menjadi lebih sadar. Pikiranmu tidak lagi berlari ke masa lalu, tidak lagi takut pada masa depan. Ia tinggal di sini, di saat ini, menyatu dengan setiap tarikan napas dan setiap hembusan doa. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar suara lembut dari dalam dirimu. Semuanya baik-baik saja. Kamu sedang disembuhkan. Kamu sedang dipulihkan. Pesan yang dulu hanya terdengar samar, kini menjadi nyata, terasa di dada, di hati, di napas. Kamu tahu bahwa kamu sedang dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa kamu rasakan. Itulah cinta ilahi yang bekerja dalam diam. Ibnu Sina menulis bahwa kesadaran manusia yang murni adalah pantulan dari kebijaksanaan Tuhan. Maka setiap kali kamu hadir sepenuhnya, setiap kali kamu melepaskan ketakutan dan memilih percaya, kamu sedang menyatu dengan kebijaksanaan itu sendiri. Dan di dalam persatuan itulah, seluruh ciptaan bergerak menyembuhkanmu. Maka tidak ada lagi yang perlu kamu kejar. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Cukup hadir. Cukup sadari. Cukup cintai. Setiap kali kamu menarik napas dengan kesadaran, kamu sedang menghidupkan sel-sel tubuhmu dengan cahaya. Setiap kali kamu bersyukur meski kecil, kamu sedang membuka saluran energi penyembuhan di dalam dirimu. Setiap kali kamu memaafkan, kamu sedang membebaskan tubuhmu dari racun yang tak terlihat. Dan setiap kali kamu berdoa dengan hati yang damai, kamu sedang menyatukan pikiranmu dengan getaran Tuhan. Disitulah, semua luka menjadi guru, semua sakit menjadi jalan pulang, dan semua hidup, seberat apapun, menjadi doa yang tak terucap. Ibnu Sina meninggalkan warisan bukan hanya berupa buku dan teori, tetapi kesadaran bahwa manusia bisa sembuh selama ia masih mau percaya, mencintai, dan memahami dirinya sendiri. Dan hari ini, 1000 tahun setelahnya, pesan itu masih sama lembutnya, masih sekuat cahaya yang pertama kali menghidupkanmu. Jangan takut pada sakit. Sebab sakit hanyalah cara Tuhan memintamu untuk kembali mendengarkan. Dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu, dan di antara dua keheningan itu, kamu akan mendengar suara Tuhan berkata, "Engkau telah Aku sembuhkan, bahkan sebelum engkau memintanya." Dan kini, setelah perjalanan panjang ini, dari rasa sakit menuju kesadaran, dari ketakutan menuju keheningan, kamu mulai memahami bahwa kesembuhan sejati bukan sesuatu yang bisa dicapai, melainkan sesuatu yang telah ada di dalam dirimu sejak awal. Ia bukan hadiah yang datang dari luar, melainkan keadaan alami dari jiwamu ketika ia kembali mengenali dirinya sebagai bagian dari Tuhan. Ibnu Sina, dalam kebijaksanaannya yang melampaui zaman, seolah berbisik kepada kita, manusia tidak perlu mencari cahaya, karena ia sendiri adalah cahaya itu. Yang perlu dilakukan hanyalah menyingkirkan debu yang menutupinya. Dan debu itu adalah ketakutan, keraguan, dan pikiran yang tak pernah berhenti berlari. Begitu kamu tenang, debu itu perlahan turun. Begitu kamu diam, cahaya itu mulai tampak. Dan ketika kamu percaya, cahaya itu menyinari seluruh hidupmu, lembut, hangat, dan penuh kasih. Kamu mungkin pernah merasa hancur, tapi justru di sanalah cahaya itu masuk. Kamu mungkin pernah kehilangan arah, tapi justru dari sana kamu belajar melihat dengan mata batin. Kamu mungkin pernah jatuh berkali-kali, tapi setiap kali jatuh, kamu sebenarnya sedang dituntun. Dituntun untuk pulang, bukan ke rumah, tapi ke dalam dirimu sendiri. Tempat di mana Tuhan selalu hadir, menunggu dengan sabar, tanpa pernah menjauh. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi bertanya kapan sembuh. Karena kamu sudah tahu, kesembuhan bukan nanti,
Ia sedang terjadi sekarang, di setiap napas, di setiap penerimaan, di setiap detik kamu memilih untuk percaya. Kesembuhan bukan berarti tubuh tanpa luka, tapi hati yang mampu mencintai bahkan di tengah luka. Kesembuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi jiwa yang mampu tenang di tengah badai. Kesembuhan bukan berarti semua menjadi sempurna, tapi kamu sadar bahwa segala sesuatu sudah sempurna sebagaimana adanya. Itulah yang dimaksud Ibnu Sina ketika mengatakan bahwa kesehatan sejati adalah keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan akal. Dan keseimbangan itu hanya bisa dicapai ketika manusia hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap pengalaman, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran yang lebih tinggi. Maka, di akhir perjalanan ini, biarkan hatimu diam, biarkan pikiranmu tenang, dan biarkan jiwamu beristirahat di dalam keyakinan bahwa kamu sedang disembuhkan oleh cinta yang lebih besar dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Tarik napas perlahan, rasakan udara yang masuk itu bukan sekadar oksigen, tapi kehidupan yang baru, kesadaran yang segar, kasih yang abadi. Dan ketika kamu menghembuskannya, lepaskan semua yang tak lagi perlu kamu genggam. Rasa takut, rasa bersalah, rasa marah, dan segala yang membuatmu jauh dari damai. Kamu telah sampai di titik pemahaman yang paling sederhana namun paling dalam, bahwa kamu tidak perlu berusaha keras untuk sembuh. Kamu hanya perlu mengizinkan dirimu untuk sembuh. Mengizinkan Tuhan bekerja melalui dirimu. Mengizinkan hidup mengalir apa adanya. Dan saat kamu bisa berkata dalam hati, dengan penuh kesadaran, "Aku tidak sedang melawan, aku sedang pulang." Maka saat itulah kesembuhan sejati terjadi. Karena sesungguhnya, kesembuhan bukan akhir dari perjalanan. Kesembuhan adalah kembali menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Dan di sanalah kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah pelajaran abadi dari Ibnu Sina, bahwa pikiran yang sadar adalah kunci, hati yang ikhlas adalah jalan, dan Tuhan adalah tujuan dari segala penyembuhan. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu akan tersenyum pelan dan berkata pada dirimu sendiri, "Aku sudah sembuh, bukan karena tubuhku tanpa luka, tapi karena jiwaku telah kembali pulang." Jika apa yang baru saja kamu dengar menyentuh hatimu, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Bagikan video ini kepada siapapun yang sedang berjuang untuk sembuh, bukan hanya dari penyakit, tapi juga dari rasa takut dan keputusasaan. Karena mungkin, satu kalimat yang kamu bagikan hari ini bisa menjadi cahaya bagi hati yang hampir padam. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video yang mengajakmu menyelami makna hidup, kesadaran, dan penyembuhan diri melalui kebijaksanaan para pemikir besar seperti Ibnu Sina. Dan tuliskan di kolom komentar, "Aku sedang sembuh. Aku sedang pulang pada kedamaian." Biarkan kata-kata itu menjadi doa bersama. Doa yang menggetarkan semesta dengan energi cinta dan penyembuhan.